Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan ni'matul imani wal islam wa ni'matus sihhati wal faragi, nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan juga kita bisa melaksanakan pembelajaran online ini dengan tema tayamum. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat hadis-hadisnya, lewat sunnah-sunnahnya, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang Allah ridha. Taib, anak-anakku sekalian, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang wudu, ya. Tentang wudu, wudu itu apa, hukumnya apa, sunnah-sunnahnya apa. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang tayamum, di mana tayamum itu sendiri merupakan pengganti daripada wudu ketika kita tidak mendapatkan air, atau ada air tapi kita tidak mampu untuk menggunakannya, maka kita harus bertayamum. Taib, di dalam bab tayamum ini saya akan memulai dari definisi tayamum itu sendiri. At-tayammumu lughatan al-qasdu wa syar'an huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idit tayyibi ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Tayamum menurut bahasa yaitu bermaksud, al-qasdu atau menyengaja. Wa syar'an, adapun menurut syariat, mashul wajhi wal yadaini, yaitu mengusap wajah, wal yadaini dan kedua tangan, bis sa'idit tayyibi, dengan debu yang suci, dengan debu yang baik, ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu, ta'abbudan lillahi ta'ala, karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau semata-mata ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya caranya, kaifiyahnya, tata caranya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Al-mas'alatul ula, hukmu tayammumi wa dalilu masyru'iyyatihi, hukum tayamum dan dalil disyariatkannya tayamum tersebut. At-tayammumu masyru'un, tayamum itu disyariatkan. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla li'ibadihi, tayamum itu merupakan rukhsah. Rukhsah itu keringanan, minallahi azza wa jalla li'ibadihi, dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya, ya, ketika ingin melakukan salat tapi tidak menemukan air atau tidak mendapati air, atau ada air tapi tidak bisa atau tidak mampu menggunakannya, maka diberi rukhsah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tayamum. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu junub maka mandilah, maka bersucilah atau mandilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air atau tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Sangat mudah sekali ketika ingin melaksanakan salat tapi kita tidak mendapatkan air, atau ingin berwudu tapi kita tidak mendapatkan air, cukup tayamum. Ya, cukup tayamum saja. Cukup mengusap wajah kita dengan debu yang suci, kemudian tangan kita. Nanti kita akan bahas ya tentang bagaimana cara tayamum. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, as-sa'idut thayyibu kafika, debu yang baik itu cukup bagimu, kata Rasulullah. Wa illam tajidil ma'a asyra hijajin, selagi kamu tidak memperoleh air atau tidak mendapati air, asyra hijajin, selama 10 haji, arti 10 tahun. Jika kita tidak menemukan air, meskipun itu 10 tahun lamanya, maka cukuplah bagi kita bertayamum menggunakan debu yang baik dan suci. Fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basharataka. Ya, apabila kamu mendapati air atau memperoleh air, maka basuhlah kulitmu dengan air tersebut. Ya, ketika mendapati air maka hendaklah langsung ya berwudu, ya, tidak boleh tayamum. Umpamanya anak-anakku sekalian, kita sudah tayamum, umpamanya 2 tahun tidak mendapati air, kita sudah tayamum, ingin sholat zuhur umpamanya, kemudian setelah tayamum tiba-tiba turun hujan, maka batallah tayamum kita dan kita harus berwudu.
Kemudian waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan bagiku bumi ini masjidan, tempat sujud, masjid, wa tahuran, dan alat bersuci. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati tayammumi. Ulama telah sepakat, ya, sudah melakukan ijma' atas disyariatkannya tayammum ini idza tawafarat syara'ituhu, apabila memenuhi syarat-syaratnya, wa annahu qa'imun maqamut taharati bil ma'i, sesungguhnya tayamum itu menempati posisinya taharah dengan air. Artinya tayamum itu menempati wudu, sama dengan wudu kedudukannya, tapi ada syarat, harus tidak ada air, ya, tidak mendapati air. Fayubahu bihi ma yubahu bit tatahhuri bil ma'i, maka diperbolehkan dengan tayamum itu apa yang dibolehkan bersuci dengan air. Ya. Maka dibolehkan dengan tayamum tersebut apa yang dibolehkan bersuci dengan air. Minas salati wat tawafi wa qiraatil qur'ani wa ghairi dzalika, seperti salat, tawaf, dan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Permasalahan yang kedua, ya, yang kita akan bahas adalah syurutut tayammumi wal asbabul mubihatu lahu. Syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab diperbolehkan untuk tayamum. Ada syaratnya, kemudian juga ada sebab-sebab diperbolehkan kita untuk melakukan tayamum. Di sini akan dijelaskan nanti secara detail kapan kita diperbolehkan untuk tayamum. Yubahu tayammumu indal ajazi an isti'malil ma'i. Diperbolehkan tayamum, ya, kita diperbolehkan tayamum indal ajazi an isti'malil ma'i, ketika tidak mampu untuk menggunakan air, ya. Ketika tidak mampu untuk menggunakan air, kita diperbolehkan untuk tayamum. Imma li faqdihi, ya, mungkin airnya tidak ada, maka diperbolehkan tayamum. Au li khawfid darari min isti'malihi li maradin fil jismi au syiddati bardin. Atau ada, airnya ada, tetapi khawatir atau takut membahayakan ketika menggunakan air tersebut, mungkin karena ada penyakit di badan kita atau kita sakit, au syiddati bardin, atau kondisinya yang sangat dingin sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Ya, berarti yang pertama, ya anak-anakku, tidak ada air. Ya, tidak ada air, maka diperbolehkan tayamum. Atau ada air tetapi kita tidak mampu untuk menggunakannya, khawatir akan penyakit, mungkin akan penyakit atau sakit yang kita alami ketika menggunakan air, maka sakit kita, penyakit kita akan bertambah, maka diperbolehkan tayamum. Atau kondisinya yang sangat dingin, ya, yang sangat dingin sehingga kita tidak mampu untuk menggunakan air, maka kita diperbolehkan tayamum. Ya, hadis Rasulullah SAW, "Alaika bis-sa'idit thayyib fa innahu yakfika." Hendaklah kamu menggunakan debu yang baik, yang suci, fa innahu yakfika. Sesungguhnya debu tersebut, yang baik dan suci tersebut, ya, cukup bagimu. Wa yasihhu tayammumu bisyurutil atiyah. Ya. Tayamum itu menjadi sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah
An-niyatu, niat, ya. Semua ibadah harus didahului dengan niat. Innamal a'malu binniyati. An-niyatu wa hiya niyatu istibahatis salati. Niat itu adalah niat untuk dibolehkan salat, ya. Niat untuk dibolehkan salat. Wan niyatu syartun fi jami'il ibadati, dan niat itu merupakan syarat di dalam semua ibadah, ya, ibadah wajib atau yang sunnah atau apapun, semua ibadah harus ada niatnya. Kita gampang untuk membedakan ibadah atau bukan ibadah, ya. Thalathu alamatin li ma'rifatil ibadati, ada 3 ya, untuk membedakan itu ibadah atau bukan. Yang pertama adalah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, sudah pasti itu ibadah. Jika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, sudah pasti ibadah. Yang kedua, liwujudil wa'di minallahi, karena ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pelakunya pahala yang sangat besar. Maka ketika dijanjikan oleh Allah dengan pahala yang sangat besar, maka itu ibadah, ya, semua ibadah pasti berpahala. Ketika Allah juga, yang ketiga, apabila Allah memuji pelakunya. Syarat yang kedua adalah al-islamu, Islam. Yang kedua adalah al-islamu. Sama seperti wudu, nak, ya, ada al-aqlu, ada at-tamyiz, ya. Al-islamu fala yasihhu minal kafiri li'annahu ibadatun, maka tidak sah tayamumnya orang kafir, li'annahu ibadatun, karena itu adalah ibadah. Dan yang ketiga, al-aqlu fala yasihhu min ghairil aqili, orang yang berakal, ya, yang tidak punya akal tidak sah tayamumnya. Kal majnuni wal mughma alaihi, seperti orang yang gila dan juga orang yang pingsan. Kemudian nomor 4 adalah at-tamyizu fala yasihhu min ghairil mumayyiz, ya, bayi, anak kecil yang belum bisa membedakan antara baik dan yang buruk, antara suci dan najis, maka tidak sah tayamumnya. Wa huwa man kana dunas sabi'ati, yaitu anak yang di bawah 7 tahun. Yang di bawah 7 tahun belum bisa membedakan, maka tidak sah tayamumnya. Yang kelima adalah ta'adzur isti'malil ma'i, karena ada uzur untuk menggunakan air. Imma li'adamihi, baik karena tidak ada air, uzur menggunakan air, dan karena tidak ada air, ya. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, kapan kita dibolehkan tayamum, berarti ada 2. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi kita tidak mampu untuk menggunakan air tersebut, mungkin karena sakit dan karena sangat dingin kondisinya, atau karena takut membahayakan bisti'malihi, apabila menggunakan air. Imma li maradin yukhsha ziyadatuhu au ta'akhkhuru shifaihi bisti'malil ma'i, atau ada air kemudian terkena penyakit dan dikhawatirkan akan bertambah, penyakit tersebut akan bertambah parah apabila menggunakan air, atau menunda kesembuhannya apabila menggunakan air, maka juga diperbolehkan tayamum. Yang keenam, syarat tayamum adalah ayyakunat tayammumu biturabin tahurin ghairi najasin. Hendaklah bertayamum dengan debu yang suci, tidak najis. Katturabil ladzi asabahu baulun walam yutahhar minhu, seperti debu yang terkena kencing
walam yutahhar minhu dan belum disucikan darinya. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang baik dan usaplah wajah kalian, wa aydikum minhu, dan tangan kalian. Qala Ibnu Abbas berkata, as-sa'idu turabul harfi, debu itu adalah debu ladang, kata Ibnu Abbas. Wat tayyibu, sedangkan yang baik itu adalah at-tahiru, suci. Fa illam yajid turaban tayammama bima yaqdiru alaihi min ramlin aw hajarin. Apabila tidak menemukan debu, maka bertayamumlah dengan apa yang bisa, seperti pasir, ya. Bertayamum seperti pasir, bertayamum dari menggunakan pasir, ya nak ya. Apabila tidak menemukan debu, maka cukup dengan pasir, au hajarin, atau batu. Di qaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kita, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Qala Al-Auza'i berkata, ar-ramlu minas sa'id, pasir itu merupakan atau termasuk tanah yang suci. Kemudian pembahasan selanjutnya, mubtilatut tayammumi, yang membatalkan tayamum. Wahiyal asya'ul lati tufsiduhu, yaitu perkara-perkara yang merusak tayamum. Wa mubtilatuhu thalathatun, dan yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ya batulut tayammumu an hadatsin asgharin bimubtilatil wudu'i, tayamum akan batal karena hadas kecil, bimubtilatil wudu'i, dengan sebab yang membatalkan wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu juga akan membatalkan tayamum. Wa an hadatsin akbarin bimujibatil ghusli, dan dari hadas besar yang diharuskan mandi besar, umpamanya mimpi basah, maka tayamumnya juga batal. Min janabatin, seperti junub. Kalau junub berarti batal tayamum kita. Wa haidin wa nifasin, dan haid serta nifas. Fa idza tayammama an hadatsin asgharin, apabila bertayamum dari hadas kecil, thumma bala, kemudian buang air kecil, au taghawwata, atau buang air besar, batala tayammumuhu, maka tayamumnya batal. Li'anna tayammuma badalun anil wudu'i, karena sesungguhnya tayamum itu merupakan pengganti dari wudu. Jadi apa yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, karena tayamum itu sendiri merupakan pengganti dari wudu. Wal badalu lahu hukmul mubdal, sementara pengganti itu mempunyai status hukum dari objek yang digantikan. Sementara pengganti itu mempunyai status hukum dari objek yang digantikan. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum, yang nomor 2 adalah wujudul ma'i, karena adanya air. In kanat tayammumu li'adabihi, karena tayamum itu, ya apabila tidak ada air, maka diperbolehkan tayamum.
Kalau ada air, maka tidak diperbolehkan tayamum. Fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basharataka. Apabila kamu mendapati air atau memperoleh air, maka basuhlah kulitmu. Kemudian yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah zawalul udhri alladhi min ajalihi syuri'at tayamum min maradin wa nahwihi. Maka yang ketiga, hilangnya uzur yang membolehkan tayamum seperti sakit dan lain sebagainya. Kalau tidak punya uzur, ya kita tidak disyariatkan untuk tayamum. Umpamanya sehat wal afiyah, ya kita wajib wudu. Kalau sakit dan dikhawatirkan kalau menggunakan air akan memperparah sakit kita atau penyakit kita yang ada di anggota badan ini, di anggota wudu ini, maka kita diperbolehkan tayamum. Kemudian sifatut tayammumi, sifat tayamum atau tata cara tayamum. Ayyanwiya, berniat, ya, wajib berniat. Thumma yusammi, kemudian melafadzkan basmalah atau mengucapkan basmalah atau membaca basmalah. Wa yatribul arda biyadihi darbatan wahidatan, dan menepukkan ke tanah, tangan kita tepukan ke tanah, satu tepukan saja, ya, satu tepukan saja. Contoh, langsung thumma yanfakhuhuma, kemudian meniupnya, ya. Kemudian kita meniupnya jika debunya lumayan tebal. Kita tiup. Au yanfaduhuma, atau mengibaskannya, ya. Setelah mengambil debu, kemudian ternyata debunya tebal, bisa ditiup, bisa mengibaskannya. Atau diginikan, ya. Biar debunya tipis, tidak terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal, maka wajah kita penuh dengan debu nantinya. Thumma yamsahu bihima wajahahu wa yadayhi ila ar-rasghaini. Kemudian setelah mengambil debu, menepukkan tangan kita ke tanah, satu tepukan, maka kita mengusapkan kedua tangan kita, ya, ke wajah kita, wa yadaihi ila rasghaini, dan kemudian ke tangan sampai pergelangan. Berarti contohnya gini nak, ya. Berarti setelah mengambil langsung kemudian tangan, ya, tangan cukup, selesai, ya, mudah sekali. Ya, gampang sekali untuk melakukan tayamum. Tidak ada alasan untuk seorang muslim untuk tidak sholat karena tidak ada air. Karena pengganti daripada wudu itu sendiri adalah tayamum yang sangat mudah. Dimanapun kita berada, insya Allah kita mendapati debu yang suci. Di tembok, ya, sekitar kita banyak debu yang suci. Mungkin itu nak, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang Allah ridhai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء